Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman Usmaya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya akan memberikan edukasi dan mengarahkan. Biasa di awal video untuk pemula-pemula, hati-hati. Udah saya sampaikan, hati-hati dalam bermain micin koin. Kemin koin itu sangat berbahaya sekali, banyak ponzi scam, penipuan ya. Saya nggak akan membodohi Anda ataupun membuat Anda nanti habis-habisan uangnya. Kalau yang uang ratusan juta masih mending masuk di BTC. Ini BTC nanti jika ada penurunan juga saya rasa udah nggak dalam. Berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun ini saya rasa bantingan nggak dalam karena di bulan 4 nya sudah halving BTC. Hati-hati, sangat menentukan di tahun depan akan jadi orang jutawan dari kripto. Juga akan saya sampaikan koin-koin yang mantap tentunya. Hari ini juga jangan di skip-skip, saya akan membahas mengenai BNB. BNB ini malah kenaikannya lumayan. BNB ini jangan Anda ragukan dengan fatput karena BNB ini sangat disasar ya. Karena ini BNB itu kan es yang terbesar, itu Chang Pingsu itu nggak main-main, uangnya banyak. Yang mana dibilang ABC hari ini membuktikan dia membayar semua dengan pengadilan. Yang namanya negara US itu pemenangnya adalah negara pengusaha, pemenangnya adalah pengusaha, pemenangnya uang. Hukum pun di sana bisa dibeli, apalagi seks kecil. Jadi kita cari koin-koin itu yang berfundamental. Untuk pemula ini yang belum tahu ya, fundamental itu artinya luas. Yang pertama menyangkut daripada orangnya harus jelas, jangan sampai siluman ataupun anonim, itu yang pertama ya. Yang kedua juga projectnya harus jelas, paling tidak dia ahli blockchain, karena ini kita lagi berbicara bermain kripto itu di blockchain ya. Yang ketiganya kaya. Kaya itu betul-betul banyak uang ya, masa kaya nggak tahu, bukan kaya monyet ya, kaya uang, beruang. Kalau kaya uang, segala sesuatu pemenangnya adalah uang. Jadi saya sampaikan di sini BNB itu banyak uang, perlu Anda masuk ke situ, jangan lihat harganya mahal. Sekarang berapa BNB? 3,8 juta. Itu kemarin waktu bear market berapa? Cuma 2, sekian juta kan. Sekarang udah naik besar, hampir ratusan persen. Nah kemudian ini BNB kemarin sampai 10 juta kan waktu tahun 2021 bull market itu ATH-nya. Ini nanti bisa mencapai 20 juta. Jika ETH diperkirakan, Mas Bro memperkirakan ETH ini nanti sampai ratusan juta, BNB akan 20-25 juta akan masuk. Tapi dengan syarat ketika BTC-nya sampai di atas 2M. Jadi BNB ini punya fundamental yang kuat, juga sama Cardano. Jadi kan orang-orang yang nggak ngerti, kurang info itu kan, dengan banyak sekali berita-berita dari tutorial sana sini yang membaca artikel-artikel yang memberi berita bahwa BNB seperti ini, itu hati-hati. Semua kan tinggal membaca, karena memang semua sumbernya berita itu dari US sana, walaupun banyak media yang memberitakan di Indo itu awalnya juga semua mengadopsi berita dari luar sana. Yang mana berita itu kan dibayar, mau jelek mau buruk itu tergantung pemesanan. Tapi kita harus melihat fakta logika ya, fakta yang terjadi di lapangan, bahwa sekelas BNB ataupun Cardano selalu tiap hari ada yang komen gimana itu nanti sekuritas kena sek. Iya, oke. Itu kalau orang yang tidak punya fundamental. Koin yang nggak berfundamental, udah saya sebutkan tadi, fundamental itu luas. Sosok seorang besar, orang berpengaruh. Sekarang GZ itu orang besar, orang pengaruh. Siapa sih yang nggak kenal Binance, exchange terbesar di dunia? Banyak ingin merobohkan daripada Binance, ibaratnya kecemburuan ingin merebut usahanya daripada GZ itu banyak sekali, karena GZ itu megang 60% dari kripto. Makanya banyak yang ingin menjatuhkan dia, tapi yang namanya dia udah kuat,
yang nggak akan mudah dijebol begitu saja. Sekarang ujung-ujungnya bayar denda, udah kan selesai. Yang kedua, orang takut lagi Cardano kena sekuritas. Charles itu bukan orang ece-ece, ya, miliarder, uangnya banyak, sosok orang besar, ya, relasinya banyak. Wow, jangan anggap Anda sepele. Nggak ada yang namanya Cardano kena sek. Malah ini Cardano good news, yang mana bahwa sebetulnya desentral itu hanya ada di BTC sama Litecoin, akan tetapi sudah disinggung ya sama Cathie Wood bahwa ini yang rusuh itu sebetulnya altcoin yang mencampur adukkan antara sentral dan desentral. Ini secara nyata baru ini saya mendengar seorang debt mengatakan bahwa nanti Cardano akan penuh di tahun depan jadi desentral. Itu udah luar biasa. Itu yang terakhir roadmap-nya itu. Dan ini kerjasama dengan Polkadot. Juga Polkadot mengatakan seperti itu. Mungkin ini keduanya ini akan emang bekerja sama, keduanya ini mungkin akan Polkadot akan menyusul daripada Cardano untuk desentral. Mungkin ke depan akan seperti itu. Jadi ini sudah mulai pertarungan yang sengit, jati dirinya sudah mulai dimunculkan. Yang mau hancur-hancur, yang mau nggak dapat investor maksudnya ya, yang mau bertahan, yang mau maju-maju, ini mulai persaingannya udah mulai secara terang-terangan udah mulai sengit. Saya rasa seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang akan menang. Kalau menurut saya Cardano ini nanti luar biasa karena desentral itu yang mana pelaku pasar ya, para paus ataupun whale itu pasti akan berinvestasi mencari yang desentral tanpa terkontrol. Jika ETH masih terkontrol, Cardano nanti desentral, otomatis akan pada lari Cardano, lebih percaya sama yang desentral daripada yang sentral masih dikontrol sama debt-nya. Pengertiannya seperti itu. Jadi nggak perlu takut masuk BNB. Saya pastikan Anda masuk 10-20 juta Anda akan cuan banyak ketika nanti di bull market tahun depan ataupun tahun 2025. Saya pastikan untuk koin-koin BNB, siapa yang nggak tahu BNB itu dedengkot daripada kripto. Jika SRP beda lagi pandangan saya, mau dia sentral atau enggak, SRP itu teknologinya akan diadopsi ya untuk lintas batas pembayaran dengan tertuju langsung token SRP-nya, otomatis dia punya tersendiri cara menjadikan orang akan jadi jutawan di dalam SRP. Jadi guna perbedaan, pandangannya berbeda. Kalau SRP memang utilitasnya jelas akan dipakai untuk itu. Tapi kalau nanti Cardano akan terjadi pertarungan yang seperti BTC sesuai dengan supply and demand, itu yang akan paus-paus pelaku-pelaku pasar yang orang-orang usaha investasi di Cardano itu akan lebih percaya di situ dibanding yang masih sentral. Saya rasa pengertiannya seperti itu, yang mana nanti Cardano ini akan dijadikan pertandingan sengit, pertandingan di mana orang investasi di situ sesuai supply and demand nanti akan ada di Cardano, seperti akan BTC ke depan. Seperti BTC sekarang ini kan karena desentral itu, jadi semua yang masuk ke game pertempuran bermain di dalam investasi di BTC tergantung supply and demand, untung-untungan ataupun mau rugi atau segala macam, semua tergantung daripada supply and demand sesuai dengan pasar. Itu yang mantap, bukan dikontrol sama segelintir debt. Tuh pengertian saya seperti itu. Hari ini karena market juga lagi stagnan begini ya, naik enggak turun enggak ya, cuma di situ-situ aja ya, kita bosan juga, mending kita membahas fundamental daripada kripto. Yang akan saya langsung berita, Binance siap bayar denda 4 miliar US dollar ke Departemen Kehakiman AS. Ada apa ini? Jadi ini uang besar ini, GZ
senyum aja ya dengan uang segitu kecil, kayak buang ludah saja yang namanya exchange terbesar di dunia. Binance, salah satu pelapor perdagangan kripto terbesar di dunia, dikabarkan siap menyelesaikan kasus hukum mereka dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dengan membayar denda sebesar 5 miliar US dollar. Kesepakatan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir bulan ini. Wow, ini good news, akan terbang ya, akan terbang BNB. Yang mana udah saya perkirakan yang namanya negara kapitalis itu udah jelas uang fulus semua, ada fulus semua mulus gitu ya. Perundingan Binance dengan Departemen Kehakiman AS. Departemen Kehakiman AS sedang melakukan perundingan dengan Binance untuk menyelesaikan investigasi yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut. Menurut laporan Bloomberg pada 20 November, kesepakatan ini akan mengharuskan Binance untuk membayar denda sebesar 4 miliar US dolar ya. Sebagai gantinya, perusahaan akan diizinkan untuk terus beroperasi dengan syarat mematuhi hukum AS. Pengumuman kesepakatan ini diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Oh, mantap ya, mantap. Akan terbang ini BNB ya. CEO Binance Changpeng Zhou atau yang lebih dikenal sebagai GZ juga berpotensi menghadapi tuntutan pidana sebagai bagian dari investigasi atas dugaan pencucian uang, penipuan bank, dan pelanggaran sanksi. GZ saat ini tinggal di Uni Emirat Arab, negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan yang diajukan di AS kemungkinan tidak akan berujung pada penangkapan GZ. Aman. Kayak kemarin turun ya, katanya diberitakan GZ mau ditangkap ataupun sudah ditangkap. Ya omong kosong semua itu, berita itu yang dia yang bikin ya, yang dibayar, yang membayar ya pasti menang. Ya, yang mana GZ dibilang ditangkap langsung ya, BNB turun. Sekarang ini akan terbang kembali, makanya ini yang lain turun, paling naik sendiri BNB lumayan ya. Binance mencari kesepakatan penundaan penuntutan. Binance dikabarkan sedang mencari kesepakatan penundaan penuntutan. Dalam kesepakatan ini, Departemen Kehakiman akan mengajukan pengaduan pidana tetapi tidak akan menuntut perusahaan selama mereka mematuhi 3 syarat. Pertama, Binance harus membayar denda sebesar 4 miliar. Kedua, mereka harus menerbitkan dokumen rinci yang mengakui area di mana mereka tidak mematuhi hukum. Ketika proses pemantauan akan dibentuk untuk memastikan Binance mematuhi hukum dan regulasi di masa depan, dan perusahaan harus mematuhi proses ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk info-info di pagi ini. Yang ketakutan bahwa BNB kena masalah, Cardano Sekuritas, Anda nggak perlu khawatir lagi, clear sudah masalah dengan tuntutan hukum, jadi sudah melenggang untuk BNB ataupun Cardano ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya yang belum subscribe sudilah untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.